Tahun 2023 ini dan juga tahun 2024 yang akan datang akan menjadi tahun-tahun politik, di mana atmosfer politiknya akan mulai memanas mulai tahun ini pada puncaknya pada sekitar Februari tahun 2024 yang akan datang, karena akan diadakan pemilihan umum serentak, baik itu di tingkat eksekutif berupa pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, juga pemilihan di tingkat legislatif, baik itu DPR RI, kemudian DPD RI, lalu kemudian DPRD provinsi dan juga kabupaten. Nah, banyak para pemain politik yang akan siap menjadi pion, dan juga ada yang akan berambisi menjadi perdana menteri, bahkan menjadi raja dalam permainan percaturan politik di negara ini, baik itu politikus kawakan maupun politikus yang baru memulai karir politiknya. Mereka bersiap-siap mencari kemudian mempelajari kendaraan yang tepat untuk mengantarkan mereka ke kursi jabatan kekuasaan di negara ini, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi dalam kesempatan ini saya akan membicarakan kendaraan politik tersebut atau partai-partai yang akan menjadi peserta pemilu 2024 yang sudah diloloskan dan diakui oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat pada akhir tahun 2022 kemarin. Semula hanya ada 17 partai yang diloloskan, namun kemudian Partai Umat yang semula tidak lolos kemudian diberi kesempatan kedua, kemudian berhasil lolos. Jadi sekarang ada 18 partai. Ditambah 6 partai lokal dari Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Namun di sini saya hanya akan membahas atau lebih tepatnya mengomentari 18 partai di tingkat nasional saja. Ini saya hanya akan komentari secara singkat partai-partai yang ada ini. Dan karena banyaknya partai yang menjadi peserta, saya akan membagi konten video ini menjadi dua bagian. Jadi kalau bagian pertama menurut Anda menarik dan Anda menyelesaikannya sampai akhir, Anda saya persilakan, saya dorong untuk melanjutkan ke video bagian kedua. Oke, langsung saja. Ini dia. Pertama-tama, Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa kita kenal dengan PKB. Partai yang didirikan oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur, presiden kita yang kelima, yang sekarang partai ini kemudian dikuasai oleh Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan Caimin, yang sudah saban periode tidak malu-malu menunjukkan hasratnya untuk maju, kalau tidak menjadi calon presiden paling tidak menjadi calon wakil presiden. Dan itu sah-sah saja, karena almarhum Gus Dur sendiri pun pernah menjabat sebagai pendiri partai ini. Lalu kemudian sekarang dari kaum Nahdien ada Ma'ruf Amin yang banyak orang bilang tidak berbuat apa-apa ketika menjadi wakil presiden, tapi toh akhirnya selamat sampai mungkin insya Allah akhir periode. Jadi untuk Caimin tetap semangat ya, Yakuza. Namun permasalahan laten yang akan selalu dihadapi oleh Caimin ini adalah perpecahan di dalam kubu PKB sendiri, di mana kubu Gus Durian atau yang mengaku pengikutnya Gus Dur tidak menyukai kedikdayaan Caimin, baik itu di partai maupun di dalam pemerintahan pusat. Partai urut nomor 2, Partai Gerakan Indonesia Raya atau lebih dikenal dengan Gerindra. Partainya Prabowo. Prabowo adalah Gerindra dan Gerindra adalah Prabowo. Itu tidak bisa dibantah-bantah lagi. Partai ini sempat meroket suaranya pada pemilihan umum sebelumnya, setelah Pak Prabowo waktu itu mencalonkan diri menjadi calon presiden satu-satunya melawan incumbent presiden yang sedang menjabat saat ini,
Bapak Joko Widodo. Prabowo waktu itu dan juga Sandiaga Uno menjadi semacam tempat pelampiasan bagi barisan sakit hati yang tidak senang, yang tidak suka, tidak puas dengan kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Namun kemudian Pak Prabowo dan Sandiaga Uno kalah dalam tanda kutip menurut mereka yang tidak pernah mengakui kemenangan Joko Widodo. Dan begitu Joko Widodo kemudian kembali memimpin negara ini, Pak Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada kabinet pemerintahan Joko Widodo. Selang beberapa tahun kemudian Sandiaga Uno juga menyusul menjadi salah satu menteri dari Pak Jokowi. Manuver ini nampaknya sepertinya akan mempengaruhi perolehan suara dari Partai Gerindra ini pada tahun 2024 yang akan datang. Partai nomor urut ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau lebih dikenal dengan PDI Perjuangan atau juga PDIP. Partai yang paling berkuasa saat ini. Bahkan presiden kita saat ini hanyalah menjadi petugas partai bagi mereka. Partai ini dipimpin oleh presiden ke-6 kita, Mbah-mbah yang saya enggan untuk menyebutkan namanya. Banyak pemujanya atau ya bahasa halusnya banyak pengikutnya, pendukungnya, atau lebih tepatnya pendukung dari nama besar yang mengiringi nama mbah-mbah tersebut. Partai waktu pada zaman era pemerintahan SBY menjadi oposisi dan ketika kenaikan BBM itu menangis-nangis tanda tidak setuju akan kenaikan tersebut dengan mengatasnamakan rakyat wong cilik. Makanya kemudian partai ini identik dengan partainya wong cilik. Tapi setelah berkuasa, apalagi selama 2 periode, partai ini sama saja dengan partai berkuasa sebelumnya. Ketika kenaikan BBM yang sama sekali tidak bisa dihindari di tiap-tiap rezim, kesannya kemudian mereka lupa akan sandiwara mereka ketika di pemerintahan SBY kemarin. Terkesan arogan dan tidak benar-benar peduli dengan mereka yang selama ini mereka atasnamakan. Langkah-langkah yang mereka ambil ketika kenaikan BBM pun sama persis, tidak berbeda dengan apa yang dilakukan di pemerintahan sebelumnya. Cuma mungkin saat ini rakyat sudah jenuh ya, tidak terlalu peduli. Jadi kenaikan macam apapun, rakyat menculik cuma bisa pasrah. Keempat, Partai Golongan Karya atau lebih dikenal dengan Golkar. Ini partainya penindas PDIP pada zaman Orde Baru lalu. Dan mereka merupakan partai yang paling berpengalaman dalam bidang politik, sehingga banyak meluluskan alumni-alumni pejabat penguasa, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, di dalam partai-partai yang berbeda. Namun, mereka semua sebenarnya berasal dari partai ini. Partai ini terbukti pandai bermain lihai, bahkan sekarang bisa menjadi bagian dari pemerintahan yang dikuasai oleh partai yang mereka tindas dulu. Ini partainya orang tua kita dulu ya, partainya mbah-mbah kita, bapak emak kita, partainya Orde Baru yang paling suka dengan jargon piye masih enak zaman kutoh. Namun kalau generasi mbah-mbah kita, bapak ibu kita sudah selesai, apakah kemudian partai ini bisa menjawab tantangan dan mendapat dukungan dari generasi milenial, anak-anak muda saat ini yang cenderung apatis terhadap politik praktis? Partai kelima, Partai Nasdem, yang sekarang jualannya Bapak Anies Baswedan. Semoga laku ya, pasti laku lah. Cuma masalahnya karena terlalu laku, partai-partai politik lainnya yang diperlukan dukungan untuk mencalonkan Bapak Anies Baswedan itu siap gontok-gontokan dengan Nasdem untuk memperebutkan
kursi pendamping Bapak Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Biasanya sih pada deadline nanti akan ada deal-deal yang ya bisa memuaskan semua pihak. Tidak perlu banyak kita bahas partai ini karena sudah banyak dibahas di stasiun TV Metro TV, ya kan, setiap hari malah. Saya sih syukurnya udah tidak pernah melihat lagi Metro TV atau stasiun TV lainnya. Partai dengan nomor urut ke-6, Partai Buruh, partai baru nih, walaupun ya tidak baru-baru amat, sering kan kita dengar namanya bergaung di sebelum pemilihan-pemilihan yang akan berlangsung. Namun kemudian selalu gagal lolos. Nah, kita belum tahu bagaimana resep mereka kenapa sekarang kemudian berhasil lolos. Karena sebenarnya potensi partai ini, terutama di kalangan buruh, itu besar sekali. Kita lihat saja apakah petinggi partai ini berhasil memaksimalkan potensi buruh tersebut. Dan kita lihat sepak terjangnya juga lah, apakah kelak nanti kemudian akan benar-benar mengakomodir kepentingan kaum buruh. Partai dengan nomor urut ke-7, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. Ini partai yang terus terang, jujur, sedang dekat dan akrab dengan saya secara pribadi, terutama di kota ini. Karena saya atas nama mendukung salah satu orang yang saya hormati dalam bidang politik, saya menjadi bagian dari partai politik ini. Walaupun memang saya meminta untuk di posisi jabatan yang tidak terlalu penting. Karena pada akhirnya saya menyadari setelah mengikuti sedikit banyak perjalanan partai ini, saya menjadi tidak terlalu yakin dengan diri saya sendiri, terutama kemampuan saya di dalam dunia politik praktis. Saya jujur sepertinya tidak terlalu lihai, tidak banyak bergerak, tidak banyak melakukan aksi yang politikal, cuma kebanyakan ngomong seperti saat ini. Jadi saya kemudian memutuskan untuk tidak begitu terlalu terlibat lagi dalam urusan partai ini ataupun kepentingan-kepentingan politik lainnya di luar dari konten yang saya buat. Partai ini didirikan oleh dua pentolan mantan petinggi PKS, Bapak Anies Mata dan juga Bapak Fahri Hamzah, yang setelah dilempar oleh teman-temannya sendiri dari PKS kemudian mendirikan partai ini, mengusung, menjual ide bahwa partai ini akan berbeda dengan partai mereka sebelumnya PKS, akan lebih terbuka. Namun setelah saya ikuti kemarin, terutama di sosial media, sepertinya sama saja ya isinya, hanya beda pakaian, warna, maupun bendera. Maaf ya Pak Dadang dan kawan-kawan di Gelora Ketapang. Partai nomor urut ke-8, Partai Keadilan Sejahtera atau lebih dikenal dengan PKS. Bukan sebuah kebetulan sepertinya partai ini mendapatkan nomor urut berdampingan dengan Partai Gelora. Mereka memang sebenarnya adik kakak ya, yang sedang ribut berkelahi. Dan adik di posisi dalam tanda kutip sedang tersakiti. Lalu diberi kesempatan oleh siapapun yang saat ini memiliki kepentingan agar suara kakaknya di pemilihan 2024 nanti bisa dikurangi lah sedikit banyak. Karena sepak terjang mereka sebagai partai oposisi, terutama di pemilihan umum sebelumnya, itu berhasil membuat mereka mendapatkan suara yang lumayan tinggi banding pemilihan umum sebelumnya ya. Pemilihan sebelumnya bahkan mereka hampir tidak lolos electoral threshold. Saya jujur dulu pada zaman mahasiswa senang dengan partai ini karena beberapa kebijakan idealisnya sesuai dengan jiwa saya waktu itu. Walaupun ya memang tidak pernah benar-benar masuk dalam partai ini. Salah satu keunggulan partai ini menurut saya adalah sistem pengkadernya yang
luar biasa militan yang berhasil kemudian tuh membuat pendukung-pendukung pemilik suara yang militan juga, yang susah untuk dibeli atau digoyahkan. Namun keunggulan ini juga kemudian kalau saya lihat menjadi bumerang, karena partai ini kemudian terkesan menjadi partai eksklusif, partai yang hanya diperuntukkan untuk kader mereka saja, sehingga mereka seringkali gagal mendapatkan suara di luar dari kader-kader mereka. Dan pendukung mereka saat ini yang paling banyak itu di Jakarta ya. Mungkin itu sebabnya warna bendera partai mereka saat ini berganti menjadi warna oranye. Bisa jadi kan? Baiklah, itu dulu bagian pertama yang saya bahas untuk partai-partai peserta pemilu tahun 2024 nanti. Saya akan lanjutkan di bagian kedua. Sekali lagi kalau ini menarik bagi Anda, silakan lanjutkan. Namun kalau tidak, silakan masukkan kritikan atau komentar di kolom komen di bawah video ini. Itu akan sangat membantu saya untuk mengimprove, memperbaiki agar konten saya menjadi lebih baik. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.